ركعت مستقبل القبلة أداء لله تعالى takbir. Ada pembenci gue atau komplotan-komplotan yang tidak suka dengan gue memotong video tersebut, jadi seolah-olah gue ini seperti melecehkan atau mengonyong-onyong, mengengek-engek agama Islam, padahal itu tidak pernah melakukan. Orang kayak begitu itu ya, ada masalah orang ikut sok-sokan jadi jubir, mulutnya dia aja palsu, gimana ngomongannya gitu. Gila itu sudah parah, tetapi orang seperti ini saya yakin ada gangguan jiwa karena Nikita Mirzani selalu mencari-cari kambing hitam. Kini Ustaz Abdul Somad diseret dalam kasusnya. Uwas zikir sambil tertawa. Nikita Mirzani menganggapnya bahwa Uwas adalah penista agama juga. Karena takut dipenjara, Nikita Mirzani baru-baru ini mengunggah video Ustaz Abdul Somad alias Uwas yang memperagakan zikir sambil tertawa. Dalam video unggahan Nikita Mirzani tampak Ustaz Abdul Somad memperagakan zikir dan bacaan doa setelah azan sambil tertawa. Dalam unggahan itu Nikita Mirzani bertanya mengapa Uwas yang memperagakan zikir dan doa sambil tertawa tidak disebut dengan penista agama. Kok kalian gak pernah bilang mereka menghina atau menistakan agama Islam? Tulis Nikita Mirzani dalam akun Instagramnya. Kata Nikita Mirzani, cara bicara Ustaz Abdul Somad mirip dengannya saat sedang berceramah dan ditonton orang banyak. Meski demikian, tidak ada yang menuding video Uwas sebagai bentuk penghinaan terhadap Islam. Ia bahkan menuding tuduhan pelecehan Islam yang beredar sengaja datang dari orang-orang yang membencinya. Bahkan saking kesalnya Nikita Mirzani menyebutnya dengan sebutan pengikut Dajjal dan tidak ingin dia hidup tenang. Pengikut Dajjal atau Gadrun dan para pembenci saya menggiring opini seolah-olah saya ini menistakan agama saya sendiri, tulis Nikita Mirzani. Nikita mengunggah video Ustaz Abdul Somad saat memperagakan zikir dan doa setelah azan sambil tertawa. Fit and proper test pertama, kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang pertama ditengok sholat. Pak Haji, saya ada minat mau meminang anak bapak, datang maghrib. Kenapa datang maghrib Pak Haji? Jangan tanya, kalau mau datang maghrib. Dulu orang tua begitu. Kenapa disuruh datang maghrib? Mau dibawa ke surau. Sampai di surau suruh azan dulu. Bapak kenapa? Saya habis minum es 3 drum batu. Kau azan? Azan lah anak muda tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipakainya lagu yang slow supaya lembut hati Pak Haji. Agak-agak merayu sedikit. Hayya 'alas shalah. Padahal kalau dia azan dekat rumahnya lagu keras, hayya 'alas shalah. Tapi khusus untuk calon mertua nih pakai lembut. Pas doa terakhir, Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalah hati Sayyidina Muhammad. Pak Haji itu pun mendengar, luluh hatiku. Yang pertama kali ditengok sholat. Pokok pangkal kehancuran sekarang karena calon mertua tak menengok sholat menantunya. Yang pertama ditengoknya apa? Besok datang ke kantor jam 12 siang. Kenapa? Mau dites bisa nyetir punya mobil apa tidak. Pesohor kelahiran 17 Maret 1986 itu pun menghimbau kepada masyarakat untuk sekali mengecek lebih dulu sebelum berkomentar. Bagaimana rakyat Indonesia bisa maju? Dikasih berita hoax saja dimakan mulu, kata Nikita. Diketahui baru-baru ini Nikita Mirzani sedang panas dengan Ustaz Das'al Latif. Nikita dituding melecehkan bacaan salat sambil tertawa, sebagaimana yang terlihat dalam videonya. Nikita pun mengaku berani untuk membawa perkara ini di hadapan hukum karena menurutnya itu adalah potongan video yang sengaja disebar untuk menjatuhkan karirnya. Video Nikita Mirzani tersebut menyebar cepat melalui TikTok dan mengundang reaksi masyarakat umat Islam. Ustaz Das'al itu pun merasa geram dan marah. Nikita Mirzani disebut bukan sosok public figure karena kalau public figure harus memberikan contoh yang baik dari sikap maupun tutur katanya. Rame-rame unfollow akun dan blog konten Nikita Mirzani. Ustaz Das'al Latif meminta umat Islam tidak memperdulikan Nikita Mirzani. Menghadapi orang seperti ini, umat Islam harus bersikap tegas. Jangan biarkan Nikita memberikan efek negatif bagi umat Islam, karena apa yang dilakukannya sudah pasti menimbulkan kegaduhan.
Nikita Mirzani selalu membuat konten gila. Ustadz Das'an Latif mengatakan saat ini kasus COVID-19 sudah melandai, masyarakat mulai tenang, tetapi tiba-tiba ada konten-konten seperti ini. Dia yakin orang yang membuat konten gila seperti itu hanya mencari popularitas. Barangkali popularitasnya sudah mulai memudar, tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya mencari hal yang negatif agar kembali terangkat namanya. Ustadz Das'an Latif mengutip pepatah Arab bahwa kalau ingin terkenal seluruh dunia, maka kencingi sumur air Zam-Zam. Memang benar akan terkenal seluruh dunia, tetapi terkenal di hal negatif. Ustadz Das'an Latif meminta aparat bertindak tegas atas kasus ini. Aparat harus bertindak tegas kepada Nikita Mirzani. Ustadz Das'an Latif meminta aparat hukum memberikan perhatian khusus terhadap orang-orang seperti ini. Perhatian khusus di sini berupa tindakan hukum. Aparat sebaiknya memanggil Nikita Mirzani untuk ditanya. Selebihnya, orang hukumlah yang tahu dan harus periksa kesehatan jiwa Nikita Mirzani. Menurut Ustadz Das'an Latif, orang-orang yang mencandakan syariat Islam, salah satunya bacaan salat, perlu diperiksa kesehatan jiwanya. Orang sakit jiwa bukan berarti gila, tetapi ada tingkatannya. Gila itu tingkatan yang sudah parah. Orang seperti ini, Nikita Mirzani, terganggu jiwanya karena selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif. Nikita Mirzani bisa dianggap keluar dari Islam. Ustadz Das'an Latif menegaskan, mayoritas ulama menghukumi orang yang mencandakan syariat, di antaranya bacaan sholat, adalah keluar dari Islam. Karena agama itu dibangun dari keseriusan, didirikan dengan keteguhan akan keyakinan. Jadi kata Ustadz Das'an Latif, kalau ada orang yang mencandai atau mempermainkan apalagi itu bagian dari rukun Islam, sudah jelas hukumnya. Ulama bisa menghukumnya dengan mengkategorikan keluar dari Islam atau kafir, tegas Ustadz Das'an Latif. Ya, jumhur ulama artinya mayoritas ulama menghukuminya orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian dari diantaranya sholat, itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Saya justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Yang namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur, ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure, tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunnya, kita blok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Alhamdulillah, kita ini sudah bersyukur kepada Allah, COVID sudah mulai mereda. COVID sudah bisa membuat kita agak tenang. Tiba lagi ada isu, ada konten-konten seperti ini. Saya yakin orang-orang seperti ini bikin konten gila seperti ini hanya mencari popularitas. Barangkali dari segi kreativitas positif, aktingnya sudah mulai pudar, kemudian popularitasnya mulai pudar, tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya cari yang negatif supaya kembali terangkat popularitasnya. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau kau mau terkenal, kencingi sumur Zam-Zam. Ya memang kalau pasti kau terkenal satu dunia kalau mengencingi sumur Zam-Zam, tapi terkenalmu adalah terkenal dalam hal negatif. Maka saudara-saudara, ya, saudaraku seiman, ya, orang-orang seperti ini kita tidak usah rusulah, tidak usah pedulikan orang begini. Cukup kalau kita peduli terhadap agama, unfollow, blok dia punya akun, ya, jangan ikuti. Kita kemudian menghukumnya dengan hukum sosial, hilangkan dia dari media sosial. Kemudian pihak aparat, ya, sebaiknya orang-orang seperti ini perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus dalam arti adalah tindakan hukum, ya, mungkin dipanggil untuk ditanya, ya, untuk selebihnya ya orang-orang hukumlah yang tahu. Kemudian bisa juga orang-orang seperti ini diperiksa kesehatan jiwanya. Ya, orang sakit jiwa itu tidak berarti gila.
Orang sakit jiwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Gila itu sudah parah, tetapi orang seperti ini saya yakin ada gangguan jiwa karena selalu menganggap hiburan, selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif. Itu kan abnormal namanya. Ya, saya doakan mudah-mudahan orang seperti ini mendapat hidayah dari Allah sehingga dia bisa, kalaupun nanti akan wafatnya dia sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Thank you to everyone for watching this video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini.